Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim wa majid على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام بشير أوصل بلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وإياك والشماتة بأحد من المسلمين وهي أن تفرح بما ينزل به من المصائب. قال صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. Hati-hati, jangan engkau mencibir, ya. Mencibir di sini syamatah, menampakkan gembira ketika orang lain susah. Hati-hati engkau dengan sifat itu kepada siapapun orang muslim. Apa itu syamatah? Yaitu engkau gembira dengan musibah yang ditimpakan Allah kepada seorang muslim. Gembira di sini artinya senang dia kalau orang itu bangkrutkah, atau dia dipecatkah, atau dia ada keretakan keluarga kah. Ya, ini nggak boleh. Dan itu bentuk daripada bibit hasud. Yang mana hasud ini termasuk penyakit yang kronis. Hasud itu muncul ketika seseorang tidak suka orang lain mendapat nikmat, walaupun dia dapat lebih banyak. Ya, orang sugih sumpah, tetangganya dapat kerja nggak senang dia. Dia mengharap tetangganya itu fakir terus. Mas tetangganya ini dapat kerja, sumpah. Padahal dia lebih berkali-kali lipat kayanya. Cuma nggak senang. Ya, seperti ini karena kerusakan tauhid. Yang belajar tauhid itu, kalau orang itu tauhidnya benar, pasti akhlaknya baik. Pasti. Karena akhlak mulia itu buah dari tauhid yang benar. Kalau ada orang akhlak mulia, berarti tauhidnya baik. Kalau akhlaknya nggak beres, berarti ada yang nggak beres dalam tauhidnya itu. Apa kerusakan dalam tauhidnya itu? Yaitu dia nggak meyakini bahwasanya pembagian rezeki itu dari Allah. Kayak dia komplain, ya Rob, engkau salah ngasih fulan, harusnya saya. Ketika ada orang nggak senang orang lain dapat nikmat, seakan-akan dia ya'tarid Allah. Dia mengkritik Allah atas pembagiannya. Sementara Allah Ta'ala berfirman, ayuksimuna rahmat rabbik. Ayuksimuna. Ayatnya itu intinya, apakah mereka yang membagi rahmat Tuhan? Tidak. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, yang membagi rizki-rizki hamba itu di kehidupan duniawi.
Artinya nggak ada kaitannya dengan agama. Fulan jarang hadir majelis kok kaya, kok makmur dia, nggak seneng saya, nggak boleh gitu. Berarti di hati Anda ada sesuatu yang nggak baik. Ini jarang keluar rumah kok, cukup-cukup aja. Jangan-jangan melihara toyol. Nah ini repot. Yang seperti ini muncul, ini adalah hati aja. Dan hasud itu tidak ada ucapan ya. Tidak ada ucapan, nggak ada tindakan, dia cuman nggak seneng. Nah ini bahaya, karena Nabi bersabda, iyyakum wal hasad, hati-hati penyakit hasud. Fa'inal hasad yakulul hasanat, karena hasud itu memakan pahala yang sudah kita kumpulkan. Pahala haji habis, pahala umroh habis, pahala ikut bangun masjid habis, pahala sholat malam ludes, pahala-pahala, padahal pahala itu ngumpulkannya susah. Gak setiap amal kita itu berpahala. Amalan yang sah, sah di sini yaitu sesuai dengan fikih. Ya, Anda belajar cara wudhu yang benar nih, terus Anda wudhu, itu belum tentu diterima. Karena syaratnya diterima itu harus ikhlas. Harus ikhlas dan dia tidak ada ujub dalam setelah amal itu dia nggak merasa sudah beramal. Sehingga untuk menerima itu berat. Diterima amal itu berat. Allah Ta'ala berfirman, wa innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima amal itu dari yang bertakwa. Orang sodako, banyak sodako, tapi nggak sholat, nggak diterima karena nggak bertakwa. Orang haji nih, haji, tapi puasanya bolong-bolong, nggak diterima hajinya karena nggak bertakwa. Itu patokan di Quran. Kita mau seneng nggak seneng, ridho nggak ridho, itu sudah ketentuan sistem Allah, nggak mungkin berubah. Jadi di Quran seperti itu sudah. Kalau mau diterima amal, ya harus bertakwa dulu. Cuman kenapa kita beramal dengan benar walaupun belum tahu diterima? Karena intinya ibadah biar kita nggak disiksa. Intinya biar saya di akhir nggak disiksa. Saya sudah mengerjakan perbuatan yang diperintahkan. Urusan pahala terlalu tinggi mengharap. Nah pahala kalau sudah amal itu diterima baru berbuah pahala. Nah hasud itu ngabisin pahala. Sehingga digelari hasud itu al-halaqah, pencukur. Bukan pencukuran, pencukur pahala. Habis ludes. Itu. Ini hasud ini bahaya. Nah, di antara buah dari hasud, apa itu? Seneng kalau ada temennya, tetangganya, orang lain, maupun itu nggak dia kenal. Contoh di sosmed. Nah, ini kadang-kadang yang bahaya. Orang kalau bersosmed, ya bermain di sosial media, itu tidak ngerti fikih. Itu bahayanya lebih banyak dari manfaatnya. Ya, dia cari kabar-kabar yang buruk, hanya dia senang. Makanya ada istilah itu bad news is good news. Berita buruk itu berita yang bagus. Karena banyak orang mencarinya. Kalau berita baik mana ada ditampilkan? Ya. Dan orang sudah bosan kebaikan. Justru yang keburukan itu mau dicari-cari apa ini. Nah, ketika hatinya ada gembira mendengar ada kabar di kampung sini jadi ini, di sini jadi ini, sini jadi ini, dia ada gembira. Nah ini masuk di sini. Dia masuk dalam kategori orang yang gembira musibah terhadap muslim terjadi. Ya, walaupun dia tidak kenal. Karena itulah tidak ada masalah kalau Anda itu tidak kenal, tidak tahu kabar hari ini itu tidak ada masalah. Bukan suatu aib kalau orang itu tidak ngerti kabar orang. Yang aib itu kalau dia tidak ngerti kabar akhirat. Yang aib itu ya kalau dia tidak ngerti kabar akhirat, karena itu yang hakikoh, itu yang benar. Kabar manusia ini bisa kadang buatan, bisa kadang-kadang yang benar, dan itu nggak ada faedahnya untuk kita. Kecuali kalau Anda mendengar musibah seorang muslim, Anda bisa bantu dia, bisa dengan doa, paling minimal dengan doa.
Kalau sampai kita apa ngapokin, kapok kan, syukurin, itu sudah masuk kategori syamata. Walaupun Anda tidak kenal, karena nanti di akhirat akan dituntut itu. Ya, setiap like kita atau komentar kita itu ketulis semua. Jadi jangan dikira hal-hal yang itu tidak ketulis. Ucapan saja ketulis, apalagi tulisan. Sampai-sampai disebutkan orang ketika melihat catatan amalnya, dia terkaget-kaget. Sampai mengatakan mali hadal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa aswaha. Mengapa kitab amalku ini gak kecil gak besar ketulis semua? Aku yang lupa aja sudah ketulis ini. Nah itu sudah. Hal-hal yang sepele akan ketulis. Nah itu nanti ada balasannya. Sehingga dalam hal ini kata beliau, hati-hati engkau ini gembira dengan musibah yang menimpa seorang muslim. Ya. Adabnya bagaimana Ustaz? Adabnya sesuai dengan sabda Nabi. Ciri keimanan itu, kata Nabi, la yu'minu ahadukum. Tidak dianggap beriman salah seorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia senang kepada saudaranya sama muslim perkara-perkara yang dia senang terjadi pada dia. Kalau dia senang dibaikin orang, maka dia senang terjadi kebaikan pada orang lain. Dia senang dirinya makmur, maka dia juga harus senang orang lain makmur. Dia senang gajinya naik, maka dia harus senang kalau ada tetangganya atau temannya yang naik gaji. Dia senang dagangannya laris, maka dia juga harus senang tetangganya itu laris dagangannya. Itu tanda iman. Jadi kita ini cukup melatih iman aja dulu. Kita mungkin alhamdulillah sudah Islam semua. Rukun Islam insya Allah terlaksana. Tinggal kita mengetes apakah saya mukmin apa enggak. Dan di hadis itu banyak. Ya, contoh hadis man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman pada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Ini tanda keimanan. Orang beriman itu enggak banyak ngomong. Dia bicara, kalau baik bicara, kalau enggak dia diam. Jadi itu banyak tanda-tanda keimanan dalam hadis itu banyak. Sehingga dengan itu kita bisa ngecek sendiri. Saya sudah masuk kategori mukmin kah? Cek di situ. Cek di situ. Nah, ini semua menunjukkan ada kalanya orang itu masih level muslim, tapi belum dia ke level mukmin. Nah, di antara tanda-tanda orang itu beriman, kalau dia senang dengan senangnya orang lain. Dan dia susah dengan susahnya orang lain. Bahkan di antara orang-orang soleh itu, yang dia ini kurang senang kalau pas orang itu moneter dia makmur. Loh kayak apa? Kenapa kok saya beda? Yang lain susah kok saya enak. Karena dia pengen merasakan apa yang dirasakan orang muslim. Sehingga berduka-duka semua, senang-senang semua. Karena disebutkan oleh Nabi, ciri-ciri seorang muslim itu seperti jasadu jasad. Masalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim. Permisalan orang-orang beriman di dalam kasih sayang di antara mereka dan cinta di antara mereka, kamatsalil jasadil wahid, seperti satu bagian tubuh. Itu apa? Kalau satu bagian tubuh tada'alahu udwun, satu anggota itu sakit, tada'alahu sa'ir jasad, maka satu badan akan menjalar bisahari wal humma, gak bisa tidur dan demam. Satu gigi sakit, yang lain gak enak, makan gak enak, ya, dengar sesuatu yang rame gak enak. Kenapa? Sakit gigi. Karena satu badan. Nah seperti itulah. Karena itulah kita kadang-kadang dites oleh Allah, ya,
mampir di HP kita kejadian di Gaza, mampir di HP kita ya kebakaran di daerah muslimin yang lain. Nah, yang seperti ini Allah pengen tahu hati engkau ya apa? Apakah biasa-biasa saja? Atau cuma di-scroll lewat aja? Apakah Anda merasa sakit hati dengan itu? Sehingga respon Anda apa? Membantu dana atau mengembargo barang-barang yang di situ pro Israel seandainya, atau ini atau minimal mendoakan mereka. Itu Allah pengen tahu. Karena kita sudah yakin ya, termasuk rukun iman itu iman dengan qada dan qadar. Yang itu adalah tidak ada kejadian di bumi ini kecuali Allah kehendaki. Nggak ada pengaruh lain yang menandingi Allah, nggak ada. Jadi dibilang Ustaz, ada musuhnya Allah yang nandingi Allah. Siapa? Iblis. Iblis ciptaan Allah. Kalau Allah bilang kul fayakun, hilang tuh iblis. Nggak ada yang jadi saingan Allah, nggak ada. Itu namanya Anda mentauhidkan Allah. Kalau Anda menganggap ada yang jadi saingan Allah, berarti Anda menganggap ada dua kekuatan di dunia. Nah, kekuatan cuma satu, Allah. Ustaz, kenapa ada yang kafir, ada yang beriman? Allah yang memang berkehendak itu. Ada yang taat, ada yang bejat, itu Allah berkehendak itu. Ada yang didolimi, ada yang mendolimi. Memang demikian, Allah berkehendak itu. Kenapa? Karena jauh sebelum itu Allah menciptakan surga dan neraka. Neraka pasti ada penghuninya. Nah, kalau orang baik semua, neraka kosong, Pak. Kalau orang baik semua, neraka kosong. Dan sudah kita sering dengar yang ada di dalam surah Sajadah itu. Surah Sajadah yang tiap Jumat kita baca itu, di situ ada ayat yang kita sering baca tapi kita nggak tahu maknanya. Apa itu? Allah berfirman, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha." Kalau kami berkehendak, kami akan memberikan setiap orang itu hidayah. Kalau kami mau, tak kasih hidayah semua. Tapi apa? Allah berfirman lanjutannya, "Walakin haqqal qawlu minni." Tapi sudah menjadi ketetapan dari aku, la'amla'anna jahannam. Aku akan memenuhi neraka jahannam itu. Minal jinnati wan nasi ajmain. Dari seluruh manusia dan jin. Ini pakai seluruh. Kata ahli tafsir, di sini menunjukkan ahli neraka lebih banyak dari surga. Di sini menunjukkan ayat ini ahli neraka lebih banyak dari ahli surga. Karena itulah hidayah mahal. Gak jauh-jauh, zaman sekarang aja 6 miliar penduduk bumi. Muslim gak sampai separuh. Ini yang muslim ya. Yang gak sholat, lebih lagi, lebih sedikit lagi. Yang ngamalkan syarat benar-benar, yang hadir majelis 15% saja dari seluruh muslim. 15% dari seluruh muslim. Nah, dibilang makanya dalam hal ini penting untuk kita itu mengetahui apa yang terjadi alam itu sudah Allah tentukan. Nah, sehingga Allah mampirkan hal-hal tersebut itu untuk pengen tahu respon kita. Hati Anda kayak apa dilewatkan kasus kayak gini tuh kayak apa? Apa Anda mendoakan kebaikan? Apa Anda bilang syukurin loh, kapok, bayar? Atau Anda kayak apa? Itu Allah pengen tahu. Karena disitulah bentuk ibadah. Disitulah bentuk ibadah apa? Yaitu hati Anda ketika melihat sesuatu ini kayak apa. Nah, sehingga dalam hadis Nabi bersabda, "La tudhiri syamatah bi akhi." Jangan engkau tampakkan gembira di depan saudaramu yang susah. Yaitu gembira dengan musibah dia. Kena PHK, Masya Allah. Ahlan wa sahlan katanya, tambah susah dia. PHK ahlan wa sahlan. Makanya kamu itu ini sudah ini kena ketertiban malah diejek. Nah, itu namanya syamatah. Jangan menampakkan. Kalau memang hatimu itu hati Anda itu nggak bisa untuk mencegah senang ketika teman susah. Karena ada ya orang itu
Pas dengar itu loh ribut dengan istrinya kayak mau cerai, kayak seneng gitu. Berarti nggak cuma saya yang susah, dia juga susah juga. Itu nggak boleh. Itu kalau kita nggak bisa neken itu, minimal depan dia jangan tampakkan yang ada di hati Anda. Minimal depan dia, ya Allah, semoga Allah membuat aku sampean dengan pasangan. Walaupun hati Anda ini ketawa, cekik. Karena memang urusan hati itu sulit diatur. Karena kita harus sadar, kotor, hati saya ini kotor ini. Kok bisa-bisanya saya masih ketawa kalau ada yang susah ini, kok bisa? Kalau memang Anda belum bisa menguasai hati Anda, minimal lidah Anda bisa Anda atur. Jangan sampai tertampak Anda senang dengan musibah dia. Minimal, tampakkan Anda susah. Ya Allah, semoga saya dapat, semoga tambah aku. Doakan. Walaupun hati Anda masih ketawa. Ini loh. Nah, seperti ini terjadi banyak, Pak. Ya, biasanya kalau dengan saingan, ya saingan dalam dagang, saingan di dalam macam-macam saingan itu, saingan macam-macam. Walaupun urusan agama, sama-sama pengurus masjid, situ sini masjid sini, masjid situ istilahnya sepi, agak seneng gitu. Masjid situ kalau subuh cuma 2 orang, kayak ada gembira aja gitu. Alhamdulillah, di sini rame, alhamdulillah. Di sana dikit, alhamdulillah juga tadi ya, level juga ini. Kalau seperti itu bahaya nih. Ini berarti dia ada senang dengan musibah. Harusnya kalau dia lillah, dia mengharap semua masjid rame. Kalau yang dia lillah, dia mengharap semua pondok rame, pondok penuh. Mau itu pondok saya, pondok dia. Majelis semuanya penuh. Mau majelis saya, majelis dia. Majelis yang saya hadiri atau yang saya nggak hadir. Dia senang dengan penuhnya itu. Karena tujuannya karena Allah. Dan itulah kalau kita mau tahu untuk mengecek kita ini berjuang untuk siapa. Kita ini masuk fisabilillah, berjuang di jalan Allah atau di jalan lain. Itu bisa kita cek. Kadang ada orang dia apa namanya fisabilillah macam-macam. Ada yang dia di masjidnya, ada yang dia di ma'hadnya, pondoknya, ada yang dia di majelis ilmunya, ada yang di panti asuhannya sementara seperti itu. Nah, kalau dia berjuang karena Allah, dia akan senang dengan banyaknya majelis-majelis, pondok-pondok, masjid-masjid. Dia akan senang karena tujuannya satu, apa? Ya apa? Menggerakkan orang menuju Allah. Nah, kalau seandainya dia nggak senang, majelis itu kok ramai, saya kok sepi. Oh, kualat ini yang sana. Ya. Yang seperti ini berarti Anda berjuang untuk majelis, bukan untuk jalan Allah. Berarti Anda berjuang untuk masjid, bukan di jalan Allah. Kalau Anda berjuang di jalan Allah, manapun itu Anda akan senang ketika ramai. Ini sulit, Pak. Ngukur ini sulit. Tapi disitulah patokannya. Ya, kalau seorang itu karena Allah, maka dia akan senang ketika banyak membantu. Alhamdulillah saya terbantu di dalam mengajak orang ke jalan Allah karena banyak ustadz yang membuka pengajian, bersyukur dia. Nah, tapi kalau tujuannya bukan karena Allah, dia anggap kalau ada pengajian baru saingan saya ini. Ini bikin sepi dia pengajian saya ini. Pindah ke situ sebagian. Nah, ini yang repot, Pak. Yang seperti itu. Jangan. Ini juga bisa masuk ke masjid, ke musola, TPQ, ya kan? Pondok, ya, masuk ke situ sudah. Sehingga harus Anda tahu, saya ini berjuang untuk siapa. Nah itu, karena Allah itu, dia malah senang ketika membantu. Apa banyak yang lain yang membuka, senang dia, alhamdulillah. Bukan ini punya saya aja ya, yang lain jangan buka. Nah ini, karena itulah termasuk sulit orang itu untuk dia sampai pada Allah kalau masih terikat dengan yang namanya fanatisme. Sulit ya.
Kalau ada orang fanatisme, itu sulit terbuka kebenaran untuk dia. Karena dia akan menganggap kelompok dia yang benar. Ya, majelis dia yang nomor satu masuk surga, yang lain nomor dua lah, saya nomor satu. Pondok dia yang paling hebat, macam-macam sudah. Masjid dia yang paling bagus dalam ngaturnya. Yang seperti ini ada ta'assub, ada apa namanya fanatisme. Jangan ada fanatisme. Yang seperti itu akan mencegah Anda dapat kebenaran. Nah, sehingga Nabi mengatakan, la tudhiri syamatah, jangan engkau tampakkan. Kalau memang senang itu ada di hati engkau, jangan engkau tampakkan kepada saudaramu yang susah. Kenapa? Fayu'afiyahullah, khawatir Allah akan menyelamatkan dia dari susahnya, wa yabtaliyaka, dan Allah balik engkau yang dibuat susah. Di sini kata ulama, kebanyakan orang yang dia menampakkan gembira ke orang yang susah, itu dibalik nanti keadaannya. Yang susah itu sama Allah dibuat makmur, yang mencibir orang susah dibuat susah nanti. Itu sudah diantara hukum Allah yang terjadi. Nabi menjelaskan. Nah, sehingga dalam hal ini, agar tidak berpindah susahnya orang itu ke Anda, jangan tampakkan gembira di depan dia. Walaupun hati Anda masih mungkin ada bibit gembiranya, istighfar yang banyak. Dan lawan itu, jangan sampai ada sifat itu. Cuman jangan diungkapkan. Nah, kalau mengungkapkan, nah ini seperti itu terjadi. Wahdar, dan hati-hatilah antu'ayyiru musliman bidambin waqa'afi. Hati-hati jangan engkau mengejek seorang muslim karena kemaksiatan dia. Ya, wah penjudi ini. Di depan dia diejek, penjudi neraka ini. Atau orang yang zina, apa itu? Pezina. Depan dia, jangan ngejek orang muslim karena kemaksiatannya. Terus ya apa Ustaz sikap saya kalau lihat orang maksiat? Cegah dia, doakan dia. Cegah dia, kalau nggak mau doakan dia. Disebutkan Imam Syiri As-Saqati ketika beliau itu dengan murid-muridnya hendak berangkat ke masjid untuk pengajian, itu melewati para pemuda-pemudi yang sedang teler, nari-nari, ya, nyanyi-nyanyi. Itu muridnya sebagian bilang, wahai guruku, ya apa itu dekat masjid kok kayak gini? Doakan biar hancur mereka, biar kualat mereka. Hanya beliau mengangkat tangannya. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau buat mereka gembira di dunia ini, tuh gembira-gembira tuh yang nari macam-macam, maka gembirakan mereka di akhirat. Di doanya. Wali itu enggak doakan guru. Ya sebagaimana engkau bikin mereka bahagia di dunia, bahagiakan mereka di akhirat. Artinya apa? Beri mereka tobat sehingga mereka jadi orang soleh, bahagia di akhirat. Muridnya bingung, didoakan baik. Subhanallah, setelah mereka ini melihat Syekh Syiri As-Saqati, langsung timbul Allah kasih di hati mereka rasa malu. Ya Allah, malu ya. Ya apa ini? Depan wali besar kok kayak gini. Rasa malu itu merasa nyesel sampai bikin mereka tobat. Dan ketika Syekh Syiri keluar masjid, mereka siap untuk bertobat depan beliau. Ini berkat doa. Ya, ini. Sehingga jangan kita ini ngejek seseorang muslim karena maksiatnya. Bisa jadi dia ini terkekang dengan maksiat. Ada seorang datang kepada salah satu ulama, kalau nggak salah Syekh Said Romdon Al-Buti, yang meninggal di pengajian di Suriah. Beliau pengajian nih di masjid. Tahu-tahu dibom. Ada orang bawa bom masuk, bunuh diri. Meninggal banyak dari jamaah, termasuk beliau meninggal juga. Nah, ini Syekh Romdon pernah beliau cerita, ada seorang pemuda datang kepada saya. Bersalam sendiri dia mengatakan, ya Syekh, ya apa ini? Saya ini pengen baik.
Dia kuliah di salah satu universitas. Tapi saya punya teman-teman itu ngajak saya terus. Saya sudah pengen jadi baik. Cuman teman-teman saya nanti, ayo nongkrong, ayo gini. Yang gibahlah saya. Ngobrol dengan lawan jenis. Ya saya sudah ngerti di hati ini gak baik ini, gak beres. Cuman tadi, dia terkekang dengan teman-teman yang gak baik. Hanya kata beliau, wahai fulan, kalau engkau minta aku juga bisa. Aku juga sama. Berusaha keras siapa gak maksiat. Tapi minta pada Allah. Kamu bangun malam. Minta sama Allah agar engkau dilepaskan dari teman-teman yang buruk itu. Karena gak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah. Intinya di situ. Ada kalanya orang itu ngerti ini maksiat. Tapi dia gak bisa keluar dari lingkaran tersebut. Sehingga jangan kita ngejek orang sedang maksiat. Bisa jadi dia punya alasan kuat untuk tidak bisa berhenti itu. Tapi kita doakan. Adab kita kalau lihat orang yang masih terkekang dengan kemaksiatannya, doakan dia dapat hidayah. Jangan Anda cibir. Jangan Anda caci di depannya karena dia ahli maksiat. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi yang beliau bersabda, "Man ayyara musliman bidambin." Barang siapa yang mencaci seorang muslim akan dosanya. Dia mencaci muslim itu karena muslim ini pendosa. Dia caci dosanya itu, lam yamut hatta yubtala bimithli ma ayyarahu bih. Maka dia tidak akan wafat kecuali dia akan mengamalkan dosa yang dia caci itu. Dia tidak akan meninggal kecuali dia akan mengamalkan maksiat yang dia caci, temannya itu akan maksiat, kena dia. Terus saya diam aja. Kalau ada orang maksiat, doakan. Nggak harus doakan di depannya. Hati itu Allah tahu. Anda doa dalam hati itu Allah ngerti. Ya, doakan agar dia lepas dan bersyukur Anda nggak kena seperti itu. Ya, termasuk daripada hal-hal yang disunahkan sujud syukur. Kalau kita lihat orang bermaksiat, orang maksiat nih terang-terangan, sunnah sujud syukur kita. Bukan syukur karena syukur dia kena maksiat, syukur Anda selamat dari maksiat itu. Kenapa? Karena siapapun bisa maksiat. Siapapun bisa dia, naudzubillah, berzina. Gak ada yang mustahil. Oh, saya nggak mungkin saja minum khamr. Gak ada yang mustahil. Siapa yang menjamin Anda itu aman dari dosa? Gak ada. Gak ada. Kecuali para nabi. Para nabi mustahil dosa. Kalau kita bisa dosa. Yang di masjid sini, ketika melihat yang di diskotik, ya, yang satu berangkat ke masjid subuh, yang satu pulang dari diskotik sambil teler. Terus hati Anda, wah ini ahli neraka semua. Ini ahli neraka semua ini. Nah, itu sudah bentuk kesombongan. Tapi doakan mereka. Ya, doakan. Di samping rumah saya itu ada sewaan. Itu 3 rumah, 4 rumah, rata-rata perempuan yang nggak baik. Karena setiap jam 4 itu ada nanti mobil, diketawa-ketawa ngakak. Ya, nggak tahu kata orang LCL atau LC mana, dan uang juga kita. Nah ini kita doakan terus. Kita doakan terus. Dan jangan nganggap, wah ini mereka ini gini. Karena kita nggak tahu akhir umur mereka itu kayak apa dan akhir umur Anda kayak apa. Jadi selama kita sama-sama tidak ngerti akhir umur, ya jangan merasa lebih baik. Selama kita belum ngerti akhir umurnya kita, dan kita juga nggak tahu akhir umurnya dia, kita jangan merasa lebih baik. Ya, karena Allah bisa membalikkan keadaan. Sehingga dalam hal ini bersyukur Anda sama Allah ditempatkan dalam ketaatannya. Bersyukur itu. Nah, kalau kita ngejek dia, khawatir Allah pindah tempatnya. Dia di tempat Anda sekarang, ahli masjid, Anda di tempat dia, ahli diskotik. Siapa yang bisa menjamin kita tetap membawa kebaikan? Nah, disitulah mengapa Nabi melarang kita ini ngejek orang maksiat karena maksiatnya.
Kalau benci ya benci itu harus, tapi jangan ngejek. Membenci kemaksiatan itu harus. Membenci ahli maksiat karena maksiatnya itu harus. Tapi membenci dia pribadinya jangan. Karena dia bisa berubah jadi baik. Bencilah kemaksiatan dia, tapi jangan benci pribadinya, jangan. Nah, maksudnya apa? Kalau dia berubah baik besoknya, langsung ahlan wa sahlan, Anda sambut dia. Jangan Anda ingat-ingat kejadian yang tadi malam. Bisa jadi malam itu dia tobat karena lihat Anda. Anda ke masjid pakai sorban, dia merasa malu lihat itu, hanya dia nyesel. Dan Anda merasa, wah ini nggak pantas duduk sama anak ini ahli maksiat. Itu repot sudah, pahala habis. Ya. Insya Allah kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya pada akan datang. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Masjid Ihsanul Karim kan sudah peningkatan jemaahnya, ya kan? Ya. Untuk kemakmuran masjid itu apakah bisa digunakan sebagian dana lah, misalkan 100, 200 untuk kemaslahatan masjid? Kadang-kadang pengurus masjid ini dia tidak mau begitu. Ada suatu hal misalnya kita mau beli kipas angin atau AC, ada tujuan yang tertentu, itu tidak boleh dialihkan ke lain. Itu pendapat saya. Tapi kalau sudah selesai semua itu, apakah bisa dana itu digunakan untuk kemakmuran masjid? Kita segera. Iya. Jadi di di masjid-masjid ya harusnya jangan nyebut label ya. Jangan nyebut label. Masjid dan musola selama kotak amalnya itu untuk maslahat, ya, tanpa disebutkan untuk apa, maka di situ dia silahkan digunakan untuk maslahat masjid, digunakan masalah masjid, ya, istilahnya itu listrik atau PDAM-nya atau kebersihannya atau yang menggaji yang membersihkan, itu masuk maslahat. Termasuk bikin majelis di masjid, perkumpulan, karena memakmurkan itu arti innama ya'mur masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirlah yang benar-benar memakmurkan masjid-masjid. Nah, arti memakmurkan di sini bukan identik dengan memperindah. Bukan. Memakmurkan ini saja meramaikan dengan ibadah. Ya, itu 5 waktunya berjamaah. Kemudian kegiatan-kegiatan yang positif untuk membangun impaknya penduduk masjid. Itu apa? Ya tadi ada pengajian, mungkin ada seminar, ada ini. Ya, ini semuanya termasuk makmur. Nah, kalau seandainya kotak amal itu istilahnya umum, nggak disebutkan di situ untuk apa, silahkan dipakai. Silahkan dipakai untuk hal-hal yang kegiatan di masjid, silahkan. Ya. Nah, beda kalau seandainya ditulis di situ sodakoh jariyah, ada nih sodakoh jariyah. Nah, sedekah jariah ini nggak bisa dipakai untuk untuk imam, untuk khotib, nggak bisa. Karena dia harus diberikan sesuatu yang paten, yang awet. Itu karena tulisannya jariah. Apa itu? Ya, bisa untuk ganti lampu atau karpet atau apa yang istilahnya itu agak lama, fungsinya itu agak lama. Atau mungkin beli semen untuk ada yang belum dibangun, silahkan pakai itu. Nah, dan tidak bisa di luar maslahat masjid, tidak bisa menggunakan uang yang maslahat masjid itu di luar maslahat. Saya kasih contoh,
seandainya ada membuka kurban nih, kurban. Nah itu biaya-biaya korban, mulai bensin orang yang ngantarkan, beli plastiknya, ya, beli apa namanya pisau untuk motong-motong dan sebagainya, itu nggak bisa diambil di kotak amal. Karena kurban itu bukan maslahat masjid. Artinya dia bukan kegiatan yang inti daripada kegiatan masjid, tidak. Dia khusus. Terus apa Ustaz untuk ini? Ya tinggal buka aja. Bikin aja kotak tulisannya untuk kurban. Untuk maslahat kurban. Termasuk fitrah. Zakat fitrah, kalau ada masjid atau musola membuka apa namanya, ayo yang mau fitrah kita membuka apa namanya itu, melayani penyaluran fitrah. Nah ini bukan tugas asli masjid atau musola, sehingga kalau urusan biaya-biaya yang lain nggak boleh diambil dari dana masjid, karena ini bukan termasuk maslahat masjid, ini di luar. Ya, sehingga di sini penting. Apalagi pernah itu ada satu masjid, ya ini uang masjid banyak nih. Ini ada tetangga mau ngutang, boleh diutangi, udah bisa pak. Ya, utangin tidak bisa makanya. Ada terjadi itu. Sebetulnya kita tapi tidak bisa. Karena kalau seperti itu ya urunan lain itu, urunan lain. Atau perbaikan jalan umum nih, jalan umum. Ada yang lubang, ada yang gini. Makanya masjid tidak bisa. Tidak bisa, karena orang yang sodakoh niatnya untuk masjid. Dan jalan umum gak termasuk maslahat di situ. Nah, sehingga dalam menggunakannya juga harus kita tahu. Kadang ada nih masjid yang sempat viral, yang saldonya itu 0 rupiah terus. Bagus kalau digunakan untuk masalah masjid. Tapi kalau digunakan untuk saling masuk masjid, maka dia nggak ngerti fikih. Nah, kecuali kalau di masjid itu sediakan kotak untuk maslahat umum seandainya. Tulisannya untuk maslahat umum. Umum ini berarti nggak masjid saja. Semua yang butuh itu silahkan itu. Mau untuk dan buatnya untuk bagi-bagi nasi di jalan-jalan silahkan. Kalau tulisannya maslahat umum. Tapi kalau tulisannya itu untuk kotak amal, apalagi untuk amal itu ada di masjid situ, ya jelas untuk masalah masjid, Pak. Tidak bisa untuk yang lain. Nah, itu secara fikih kita harus tahu, karena apa, sorful mal, ya, menggunakan harta itu menurut niat yang ngasih. Dan yang ngasih itu niatnya di mana? Dia lihat kotaknya dia. Untuk apa ya? Kita bisa di sebagian tempat itu kotaknya di Jumatan ya, ada dua nih. Ya, untuk pesantren sini, untuk masjid sini. Nah, tinggal kalau taruh kotak yang pesantren berarti ke pesantren ya. Kalau untuk masjid untuk masjid. Itu sampai seperti itu. PHBI sama, sebagian orang untuk kehati-hatian BHBI itu bikin kotak khusus dia. 2 bulan sebelum acara sudah muter itu tiap Jumat. Sehingga itu membantu di dalam pelaksanaannya. Nah, seperti itu loh di dalam pengaturannya demikian. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Sering dan otomatis langsung mengkritik yang tidak baik. Kemudian seperti apa kemudian apakah setelah muncul kritikan yang tidak baik itu langsung terjadi terpotongnya pahala. Iya, jadi hasud itu bukan mengkritik ya, dia seneng dengan kesusahan orang, atau dia nggak seneng kalau ada orang dapat nikmat.
artinya dia mengharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Kalau Anda melihat sesuatu yang buruk, maka respon Anda kalau bisa dicegah, cegah. Kalau nggak bisa, Anda ingkar dengan hati, menjauhi itu, dan doakan dia dapat hidayah. Nah, terus kemudian untuk ngobatin hasut ini ya apa? Karena ini rata-rata manusia itu punya itu. Kenapa Ustaz kok setiap manusia punya? Karena sifat manusia itu dia nggak mau ada saingan. Siapapun, manusia siapapun dia nggak mau ada saingan. Dia mau satu-satunya. Padahal itu sifat Allah. Al-Wahdaniyah itu sifat Allah. Jangan Anda rebut. Kalau ada orang pengen satu-satunya, pengen tampil beda, jadi dia nggak senang kalau ada yang nyaingin. Sehingga dia nggak senang kalau ada orang dapat nikmat sama dengan dia. Nah itu cara ngelawannya ya. Pertama, kuatkan tauhidnya. Yaitu yakini Allah nggak mungkin salah membagi rizki. Itu Allah nggak mungkin salah bagi rizki. Fulan yang nggak ngapa-ngapain di rumah aja, tapi lancar. Sayang pontang-panting, kok gini terus? Allah nggak mungkin salah bagi rizki. Itu aja harus Anda patenkan. Ketika Anda nganggap rezeki itu diraih dengan kerja keras, terus ada orang ongkang-ongkang aja terus dia lancar, Anda akan syirik pada dia. Akan Anda iri, ada hasut pada dia. Karena Anda nganggap keyakinan Anda selama ini salah. Apa? Rezeki karena kerja keras salah. Bukan di situ. Bukan di situ. Rezeki bukan dari ijazah. Ini lulus TK Anda, lulus TK Anda ya apa modelnya. Saya yang S2 kok kayak gini-gini aja. Tapi dia makmur, loh ya bisa Pak. Rezeki itu misteri. Nah, itu dulu kuatkan. Anda harus kuatkan itu dulu. Bahwasanya Allah tidak mungkin salah bagi rezeki. Kalau sudah itu kuat, Anda tidak peduli. Mau ini orang baru datang ke Grogol setahun, tahu-tahu sudah bikin rumah. Anda sudah 10 tahun masih ngontrak terus. Anda nggak peduli. Ya Allah yang bagi. Kenapa saya peduli rezeki orang? Yang bikin kita peduli rezeki orang bukan peduli kita ngasihi, bukan. Peduli maksudnya dinilai semua ini orang. Oh, ini kok kenapa lebih tinggi rumahnya? Padahal dia baru. Ini kenapa? Ini peduli itu nggak baik di sini. Wis biar Allah yang ngatur mereka. Tapi ingat, kita harus tahu rezeki itu bukan cuma di harta. Makmurnya keluarga rezeki, istri yang dia nurut, anak yang patuh rezeki. Anda bisa makan apapun tanpa ada sesuatu yang dilarang. Ya, nggak boleh makan yang kolesterol. Itu rezeki, Pak. Berapa banyak orang duit banyak, makanya rebusan terus. Gorengan nggak boleh, santan jangan. Apa? Pisang rebus aja. Ya ini saya nggak bilang itu salah. Karena tadi mungkin rezekinya di situ sudah. Anda bisa makan macam-macam, dia hanya makan satu macam. Jadi rezeki itu sangat besar, sangat banyak. Ketika Anda menilai rezeki cuma di harta, nah disitulah kesalahan kita. Akhirnya nganggap orang yang banyak rezeki ketika dia banyak harta. Ketika kita menganggap orang lain lebih dari kita, maka itu ketahuilah Anda sudah mengkritik Allah. Anda sudah mengatakan berarti Anda nggak syukur pada Allah. Padahal yang Anda punya banyak. Seandainya nih, kalau Allah tampakkan pada kita orang kaya itu apa yang diambil dari dia, apa yang diambil dari dia, mungkin dia diambil dari dia kurang mesra dengan pasangan. Anak yang nggak bisa nurut, itu diambil semua oleh Allah. Kalau Anda tahu, maka Anda akan bersyukur, alhamdulillah ya Rabb. Terus gini aja sudah, nggak kayak gitu, nggak apa-apa sudah. Nah, tapi karena kita cuma ngerti kebaikannya aja, kita nggak ngerti apa yang kesusahan dia, nggak ngerti. Karena orang bahagia itu yang nampakkan kebaikan. Kalau dia nampakkan susah, maka kita bilang, wah ini nggak bahagia. Sehingga orang bahagia itu yang menutupi kesusahannya. Jangan dibilang orang nggak punya masalah. Ada seorang penyair mengatakan mafi ahad murtah, nggak ada satu orang pun yang bahagia full di dunia ini. Pasti ada susahnya.
pasti. Dan cukuplah di dalam ucapan pepatah Indonesia itu, berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. Ada sakitnya, nggak mungkin senang terus, ada sakitnya sih. Cuman tadi orang yang baik itu yang pintar menyembunyikan masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda ada satu orang, ya, ini apa cara ngobatinya? Baik-baik sama dia, sering kunjungin dia, doakan dia di tengah malam, khusus ke ya Allah, semoga fulan tambah makmur hartanya. Walaupun sambil nangis itu, ya Allah pedih betul saya doa gini, pedih betul saya mengharap dia bangkrut, maka saya doakan dia makmur. Ya itu untuk mengobati hati Anda yang sedang sakit itu. Doakan tambah makmur dia ya Rob, jadikan dia wafarusul khotimah, panjang umur. Wah itu sakit Pak, tapi itu obat yang mujarab untuk Anda yang sedang benci pada dia. Kirim hadiah untuk dia, ketemu cium tangan. Wah, suruh cium tangan nih. Kadang orang nggak mau nyapa kalau dengan hasud. Assalamualaikum, nyapa duluan. Ya apa kabarnya, sehat? Itu kalau terbiasa akan hilang. Nah, itu obatnya di situ. Kalau masih nggak kuat Anda, menjauh saja. Jangan kumpul, takut tambah besar penyakitnya. Dengar dia ganti mobil langsung stroke. Dia bangun rumah 3 tingkat, jantungan sudah selesai, innalillah sudah. Nah, ini karena hasud, ya, hati-hati. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita yang akan datang. Insya Allah hari ini kita hadir hall Lengkong sana ya, bagi yang bisa akan hadir, dapatkan keberkahan dari orang-orang soleh yang kumpul di sana. Ala hadiniyah kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأنبياء علماء. نحظى بالخير فكل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون. وكر بالرضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.